Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala mastata'tum faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya secara pribadi dan juga mengingatkan serta mengajak kepada para jamaah Jumat sekalian untuk kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Setidaknya kita selalu berusaha melaksanakan apa yang telah diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang olehnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Terkait dengan peningkatan takwa ini, maka setiap hari Jumat, setiap khatib menyampaikan khutbah Jumat, maka salah satu rukun khutbah adalah terkait dengan pesan takwa. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah untuk kebutuhan kita agar kita mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan juga di akhirat. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usia kita jika kita tidak isi dengan hal-hal yang positif, maka semua akan terlewat sia-sia. Beberapa Jumat yang lalu Kiai Taufikur Rahman menyampaikan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu matanya berbunyi, "Idza iqtarabatis sa'atu iqtarabaz zaman." Apabila hari kiamat telah dekat, maka waktu atau zaman terasa begitu dekat. Agaknya tidak berlebihan jika hari ini kita semua sudah mulai merasakan hal ini. Rasanya baru kemarin kita melaksanakan ibadah sholat Jumat, sekarang sudah masuk hari Jumat lagi. Rasanya baru kemarin kita berada di tahun baru 1435 Hijriah. Hari ini kita sudah berada di penghujung tahun 1435 Hijriah. Dan nanti ketika terbenam matahari, kita masuk tahun baru 1 Muharram 1436 Hijriah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Tahun baru Muharram, yang nanti malam kita masuk 1 Muharram 1436 Hijriah. Yang penetapan tahun Muharram, penetapan tahun Hijriah ini ditetapkan pada masa Khalifah Umar ibnul Khattab pada tahun 638 Masehi, yang ketika itu dihitung mundur dan ketemu pada tahun itu masuk tahun 17 Hijriah. Dan nanti tahun Hijriah itu akan bertemu dengan tahun Masehi, karena tahun Hijriah itu berdasarkan Qamariyah, peredaran bulan yang setiap tahunnya maju 11 hari. Nanti akan bertemu dengan tahun Masehi pada tahun 20.526, yang pada tahun itu kita semua tidak mungkin kita masih hidup pada tahun 20.526. Ketika itu nanti
tahun Hijriah itu akan menyamai tahun Masehi, dan secara berjalan nanti tahun Hijriah akan mendahului tahun Masehi. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Terkait dengan perubahan tahun ini, kita tidak bisa menghentikan yang namanya waktu. Yang paling penting adalah bagaimana kita mampu memanfaatkan setiap waktu, bagaimana kita mampu untuk mendownload atau mengambil manfaat, mengambil hikmah dari setiap pergantian waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan di dalam pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kita sebagai orang beriman, kita dituntut untuk menjadi pribadi yang ulul albab, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, dan juga dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan selalu berfikir, yaitu menggunakan potensi akalnya di dalam terkait dengan makhluk atau penciptaan yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kembali masalah waktu, kita semua dianugerahi oleh Allah yang namanya umur. Umur akar katanya adalah amara ya'muru, yang berarti adalah memakmurkan. Sehingga Allah menganugerahkan umur kepada kita tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita mampu mengisi umur kita dengan hal-hal yang positif. Jangan sampai di antara kita ada yang termasuk orang-orang yang menyesal ketika nanti dijebloskan oleh Allah di dalam neraka. Hal ini sebagaimana di dalam surah Fatir ayat 37, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Yang terjemah maknanya adalah, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang solih berlainan dengan apa-apa yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dari ayat ini kita dituntut bagaimana kita mampu mengisi umur yang dianugerahkan oleh Allah di dalam masa yang telah dianugerahkan oleh Allah. Kita dituntut untuk mengisi dengan amal-amal soleh. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Terkait dengan waktu ini, di dalam ayat lain disebutkan, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah, yaitu di akhirat, itu setara dengan 1000 tahun waktu kita yang kita hitung di dunia saat ini. Maka dari itu tidak heran jika Allah selalu mengingatkan kepada kita dengan aneka sumpah yang terkait dengan waktu. Kita temukan di antaranya ada wal asri, ada wal fajri, ada wal laili, ada wal nahari demi waktu siang, ada wal duha demi waktu duha, ada wal subhi idza tanaffas, dan lain-lain. Semua itu tidak lain dan tidak bukan untuk mengingatkan kita akan pentingnya mengisi waktu dengan hal-hal yang positif. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda, ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Rawahul Bukhari wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ada dua kenikmatan di mana kebanyakan orang mengalami kerugian karena telah menyia-nyiakannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan atau waktu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kembali kepada ayat yang tadi, ketika Allah mengingatkan pada kita terkait dengan waktu, hal ini sangatlah wajar, karena ketika dihitung satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, maka jika usia manusia rata-rata diambil 63 tahun, maka jika dilihat dari waktu langit atau waktu akhirat, tidak lebih hidup kita di dunia ini hanya sekitar 1,5 jam. Maka dari itu, hal inilah yang perlu kita perhatikan terkait dengan bagaimana kita mampu menghargai waktu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, salah seorang sahabat senior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah contoh sosok yang sangat menghargai waktu. Beliau menyatakan, tidak ada penyesalan yang lebih mendalam dibandingkan penyesalanku atas hari yang mataharinya telah terbenam dan umurku menjadi berkurang, tetapi amal yang aku lakukan tidak bertambah. Ada juga seorang tabi'in yang terkenal dengan kezuhudannya, yaitu Amir bin Qais. Suatu ketika ia didatangi oleh seseorang yang ingin ngobrol-ngobrol dengannya, tetapi ngobrol itu hanya sekedar bincang-bincang biasa, tidak terkait dengan ilmu dan agama. Orang itu mengajak Amir bin Qais, mari berbincang-bincang denganku. Kemudian Amir bin Qais menjawab, saya mau berbincang-bincang dengan engkau, tapi dengan satu syarat, hentikan dulu matahari itu. Ketika mendengar jawaban ini, maka orang tersebut tidak jadi mengajak ngobrol Amir bin Qais. Karena dari dialog ini kita dapat membaca dengan jelas betapa seorang Amir bin Qais tidak ingin waktu yang dimilikinya terbuang percuma hanya untuk meladeni obrolan-obrolan yang tidak penting. Sehingga ketika ada seseorang yang minta ditemani ngobrol, beliau mensyaratkan kepada orang tersebut untuk menghentikan laju matahari supaya waktu terhenti sejenak, dan hal itu tidak mungkin dapat dilakukan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Terkait dengan pergantian tahun baru Muharram ini 1436 Hijriah, maka yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita mampu memaknai hari kemarin untuk menjadi bekal kita untuk hari esok, agar hari esok menjadi lebih baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing langkah kita, sehingga apa yang kita lakukan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Wallahu subhanahu yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.